Naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini di dalam hadirat Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Buat kesehatan yang Kau percayakan buat kami. Kami bersyukur Bapa.
segala kemuliaan hanya kita kembalikan kepada Dia yang sudah memberikan saya dan saudara kekuatan, yang sudah memberikan kita kesehatan, yang memberikan nafas hidup buat saya dan saudara. Hanya salib Tuhan yang mampu menyelamatkan saya dan saudara, yang mampu menyembuhkan saya dan saudara, yang mampu memulihkan situasi, kondisi, keadaan yang sedang saya dan saudara hadapi saat ini. Haleluya. Sungguh salib-Mu Tuhan, mulia Haleluya.
percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidup kami. Karena tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan sudah berjanji setia untuk melakukan mujizat-mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Kau melihat setiap anak yang memerlukan hadir-Mu di setiap hidupnya ya Tuhan. Engkau yang bekerja mendatangkan kebaikan, bahkan melakukan mujizat-Mu Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu masih bekerja sampai dengan hari ini, besok, dan seterusnya. Karena kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu besar. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Pakai hamba-Mu juga Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kembali pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan. Kita telah menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah disenangkan lewat pujian penyembahan kita. Dan dalam pujian yang barusan kita nyanyikan tadi bahwa Dia melakukan mujizat di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin kita belajar tentang bagaimana kita harus tahan, kuat, tangkas, bahkan kita harus menjadi orang-orang yang mampu menghadapi pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi tiap-tiap hari. Hari ini saya ingin melanjutkan sedikit dari hal ini. Kita akan bersama-sama akan membuka di dalam kitab Wahyu pasal 3, bagaimana supaya kita tetap tahan menghadapi pencobaan-pencobaan yang ternyata sampai dengan hari ini silih berganti dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Ada saja masalah-masalah yang mencobai kita. Bahkan saudaraku yang kasih, kita mendengar berita-berita banyak orang yang tidak tahan akan cobaan-cobaan yang sedang terjadi sehingga mereka mengakhiri hidup mereka. Kemarin ada seorang yang disiarkan di televisi karena tidak tahan menghadapi corona, karena dia dinyatakan penyakit corona, ya, menderita sakit corona, sehingga dia mengakhiri dirinya, malu dengan tetangga, malu dengan orang banyak katanya, sehingga dia putuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ini tidak tahan menghadapi yang namanya cobaan yang sedang terjadi. Sementara masih banyak orang-orang yang begitu berjuang mati-matian untuk bisa lolos, ya, untuk tidak terkena. Kemarin hari Jumat, ya, hari Jumat kami kontrol, istri kontrol dengan dokter yang menangani istri. Sebetulnya dokter ini juga ternyata yang namanya dokter masih manusia juga, ya. Jadi ketika konsultasi, ya, orangnya baik, dan apa yang kami tanyakan dijawab dengan lugas, dengan baik. Tetapi ada satu hal yang rupanya menjadi ketakutan juga bagi seorang dokter, karena ternyata banyak juga dokter-dokter yang akhirnya meninggal karena corona ini. Sementara kalau kita mendengar ada banyak orang yang masih mengatakan bahwa corona itu buatan PKI dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya ada dokter yang tahu persis. Bahkan kemarin saudara yang kasih dalam Tuhan, dokter ini, dokter jantung yang baru turun dari menangani seorang pasien yang ternyata
penyakit jantung tetapi terkena corona juga, saudara. Ya, baru turun dan mengatakan sampai telat dalam kontrol, nangani pasien kontrol, sehingga ternyata saudara barusan menangani pasien meninggal karena corona, pasien jantung karena corona, sehingga dia punya ketakutan kalau bisa secepatnya pulang ke rumah gitu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang kita harus waspada betul-betul hari-hari ini, saudara. Kita harus betul-betul berjaga-jaga. Ya, kita perlu proteksi, kita perlu perlindungan, saudara ya. Kita perlu perlindungan Tuhan, ya, karena ternyata nggak makin berkurang, makin bertambah, saudara. Dan banyak sekali orang-orang yang OTG, ya, tanpa gejala ada di sekitar kita. Sehingga kita harus minta kekuatan dari Tuhan untuk memproteksi hidup kita, ya. Bukan saja kita berjaga-jaga mengikuti protokol kesehatan, itu bagus ya, saudara. Itu baik sekali kita menjaga untuk melakukan protek diri kita sendiri, untuk ya sering cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya, apa-apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi saya ingin kita bersama-sama melihat bahwa bukan hanya aturan pemerintah yang kita harus ikuti, itu bagus, tetapi lebih lagi kita minta perlindungan Tuhan, saudara. Amin. Kita butuh perlindungan Tuhan, karena kita nggak tahu orang di sekitar kita, bahkan mungkin orang di keluarga kita, saudara. Ya, kita nggak ngerti, tetapi yang ngerti hanya Tuhan. Tuhan yang lebih tahu yang kiri kanan kita, depan belakang kita, atau teman kita di kantor, teman kita di kerjaan, saudara. Kita nggak ngerti. Di Jakarta penambahannya luar biasa. Ketika kantor-kantor dibuka, saudara, kantor-kantor dibuka, fasilitas umum dibuka, ternyata penyebarannya begitu luar biasa. Hari-hari ini kita di rumah Tuhan, kita berdoa minta protek Tuhan, supaya Tuhan betul-betul melindungi, menjaga kita, memberi kita imun, ya, menambah imun. Nah, imun kita, imun rohani kita yaitu iman, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kita mau baca bersama-sama, ya, dari kitab Wahyu pasal 3. Mari kita bangkit berdiri. Yang di rumah juga saudara mengikuti, bisa bangkit berdiri, baca, renungkan firman Tuhan ini, amenkan saudara. Kita bersama-sama membaca dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10, ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sama-sama kita katakan amin. Jadi cobaan ini tidak hanya terkena kepada 1, 2, 3 bangsa, tapi ini dikatakan terjadi pada seluruh dunia, mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang terluput dari cobaan-cobaan yang akan terjadi atas dunia ini, atas seluruh dunia ini, atas seluruh bumi ini adalah orang-orang yang dikatakan di ayat 10 bagian pertama. Di situ dikatakan karena engkau menuruti firman-Ku, itu yang pertama. Jadi orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Yang kedua dikatakan yang tekun menantikan Tuhan. Ya, pertama orang yang
Di sini dikatakan menurut firman. Yang kedua, tekun menantikan Tuhan. Mereka yang akan terluput di sini dikatakan, maka aku pun akan melindungi engkau. Dilindungi dari semua pencobaan yang akan terjadi atas bumi ini, atas dunia ini, saudara. Menuruti Tuhan di sini dikatakan karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi saudara, kalau Bapak Ibu nuruti Tuhan, nuruti firman Tuhan, gak usah takut, ya, gak usah takut. Artinya ketika saudara menurut Tuhan, menuruti firman-Nya, tentu orang kalau nurut itu melakukan firman-Nya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu ternyata kekuatan. Tuhan katakan perlindungan. Orang yang menuruti firman Tuhan itu ada perlindungan. Sering saya katakan ada pembedaan. Tuhan bilang, Tuhan membedakan, mengadakan pembedaan antara orang yang beribadah kepadaku dengan orang yang tidak beribadah kepadaku. Itu kata Tuhan. Ya, ada perbedaan. Tuhan membedakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertama tadi orang yang menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, yang namanya menuruti firman Tuhan itu sesuatu yang tidak gampang. Misalnya Tuhan suruh kita untuk setia. Untuk setia itu sesuatu yang tidak gampang. Tuhan suruh kita berdoa. Kadang-kala kita masih ulur-ulur waktu untuk berdoa, ya. Kadang kita tidak dengarkan Tuhan, lebih menuruti kata hati, lebih menuruti kata diri kita daripada kata Tuhan. Padahal jelas sekali Tuhan katakan di sini, karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku. Tuhan katakan maka Aku pun. Jadi Tuhan lihat saudara, Tuhan perhatikan siapa yang benar-benar nurut Tuhan, nurut firman Tuhan. Tuhan katakan maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Nah, saya mau katakan hari-hari ini pencobaan ada di mana-mana, sedang mencobai kita. Ya, banyak orang yang gagal menghadapi yang namanya cobaan. Mereka lari kepada kekuatan-kekuatan manusia. Mereka lari kepada orang pintar, ya. Mereka lari kepada dukun dan lain sebagainya. Tapi hari ini, saudara, Tuhan hanya beri dua hal di sini. Pertama, engkau harus menuruti firman. Ya, karena di dalam firman Tuhan katakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi orang kalau nuruti Tuhan, perjalanan hidupnya itu terang, sudah. Amin. Gak peteng, gak gelap. Orang yang nuruti Tuhan, dia suka hidup dalam terang, terang-terangan. Ya. Dan jadi orang-orang yang hidup dalam terang Tuhan. Tuhan katakan firman-Mu itu pelita bagi kaki. Kaki ini bicara soal perjalanan hidup kita. Ya, saudara punya cita-cita, punya keinginan, punya kehendak. Saya ingin jadi begini dan begitu, saudara. Perjalanan hidup kita, kalau ada terang Tuhan, ada firman Tuhan yang menolong kita. Makanya dikatakan akulah jalan. Tuhan berkata akulah jalan. Yesus memberikan jalan keluar karena firman itu adalah jalan yang menerangi hidup kita, saudara. Ya, yang pertama kita melihat di sini bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang nuruti Tuhan dibuat terang, ya. Orang terang kan kelihatan semua, ya. Kalau terang, tapi kalau gelap, orang berjalan dalam gelap, dia akan nabrak sana nabrak sini, sudah.
Orang yang tidak nurut Tuhan, tidak nuruti firman, dia akan berjalan nabrak sana nabrak sini, nyenggol sana nyenggol sini. Tetapi kalau kita berjalan dalam terang firman, nuruti firman Tuhan tadi, kita kelihatan semua. Oh, ini ternyata ini yang menghambat berkat-berkat Tuhan turun dalam diriku. Oh, ini yang menyebabkan saya tidak bisa menghadapi pergumulan saya. Nampak semuanya, kelihatan semua karena hidup dalam terang Tuhan. Tuhan juga katakan akulah terang. Ya, jadi dia menerangi kita. Lalu Tuhan katakan, jadi orang-orang yang hidup dalam terang Tuhan, dikatakan juga dia tidak akan mengalami maut. Kita akan baca ayat ini dalam Yohanes pasal 8. Bapak Ibu ketik sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke 51. Ya, ini kalau kita berjalan dalam firman, dalam terang Tuhan, apa kata Tuhan? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dijauhkan dari maut, sudah. Orang yang nuruti firman Tuhan, kan saudaraku yang kasihkan, kita sering dengar maut itu ada di mana-mana, saudara. Tetapi Tuhan katakan, bagi orang yang menuruti firman Tuhan, saya ulangi, aku berkata kepadamu, Yesus sendiri yang berfirman ini, dia katakan sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Artinya selama-lamanya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Selama-lamanya, tidak henti-hentinya. Makanya kenapa orang kok mengalami maut? Mungkin mereka sudah tidak lagi hidup dalam firman, tidak lagi berjalan dalam terang. Jadi dia nggak lihat di depan itu ada maut, dia nggak tahu sudah. Tapi kalau kita dalam terang firman, maka kita akan terbuka semuanya. Mungkin di depan ada kegelapan, tapi kita ada terang, dia akan terobos itu. Dia tidak akan sanggup mengalahkan orang-orang yang nuruti firman Tuhan. Jadi artinya ketika kita Tuhan suruh ke timur, kita ke timur. Tuhan suruh ke barat, kita ke barat. Pokoknya apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, saudara nggak usah takut. Tuhan pasti akan menolong. Di sini yang firman Tuhan katakan tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan katakan tadi tekun, ya, tekun menantikan aku. Kenapa ketekunan ini penting, saudara? Kenapa saya sering sekali mengatakan, kalau di hari ibadah, hari persekutuan dengan Tuhan, jangan engkau buat kegiatan, jangan engkau buat acara, karena ternyata Tuhan juga melihat ketekunan kita. Tekun gak kita bersekutu dengan Tuhan? Karena di dalam Kolose pasalnya yang ke-1, coba kita lihat dulu apa permintaan Tuhan untuk kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita lihat dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Sudah ketemu, kita baca lagi 2-3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Perhatikan baik-baik di sini. Tuhan katakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kemarin kita sudah membaca di kitab 1 Petrus
pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-7, memang pencobaan ini akan datang, ya. Tetapi Tuhan katakan ternyata pencobaan ini datang untuk membuktikan kemurnian iman kita. Murni nggak kita iring Tuhan? Tenan-tenanan nggak kita iring Tuhan, ikut Tuhan? Dibuktikan oleh cobaan-cobaan ini, saudara, mendatangi kita. Tuhan katakan cobaan-cobaan itu Tuhan izinkan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, di sini dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, dalam kepercayaan pengiringan kita kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan orang yang bertekun juga tetap teguh, ya, teguh, pendiriannya teguh, tidak mudah goyah oleh situasi, tidak mudah goyah oleh sikon, ya. Kadang-kala kalau sudah diperhadapkan apalagi persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, ya, Bapak Ibu, kalau sudah diperhadapkan dengan persoalan ekonomi, mungkin kita, oh Tuhan, kenapa kok saya jadi begini, sudah. Tapi kita melihat Tuhan ingin juga supaya kita teguh, ya. Bahkan selanjutnya Tuhan berkata, dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, masalah kadang-kala bisa menggeser, ya. Masalah, persoalan, pergumulan, mungkin badai hidup yang terjadi dalam hidup kita bisa menggeser. Bukan lagi pengharapan kepada Injil, bukan lagi berharap kepada Injil, bukan lagi berharap kepada Yesus. Dalam Injil itu mengisahkan tentang perjalanan hidup Yesus Kristus. Jadi jangan mau digeser, saudara. Nah, saya katakan sering ada saja yang bisa menggeser, nggak lagi berharap kepada Injil. Padahal Tuhan katakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Injil itu kekuatan. Artinya kalau kita terus berpegang kepada Injil, kepada firman Tuhan, kita ada kekuatan, ada imun. Ya, kita ada imun kita adalah iman. Makanya tadi dikatakan jangan digeser. Pengharapan kepada Injil ini jangan sampai digeser. Tuhan mau kita tadi dikatakan tekun, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Haleluya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena kalau kita tekun, teguh, tidak bergoncang, tidak mau digeser dari pengharapan Injil ini, artinya ketika iman kita tetap kuat, imun kita tetap kuat dalam mengiring Yesus, pertama tadi sudah dikatakan kita terhindar dari yang namanya maut. Lalu yang kedua, ketika kita tekun mengiring Tuhan, tekun nuruti firman Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Ayat terakhir kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-2. Ya, orang yang tekun mengiring Tuhan, berkat-berkat apa yang akan dia terima. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Sudah temu? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Nah ini, saudara. Jadi kalau kita bertekun, tadi yang pertama, jika kita menuruti firman Tuhan, nuruti Injil, ajaran-ajaran Tuhan, maut akan menjauh dari kita. Maut yang bergeser, maut yang lari. Dia tidak mau mendekat dengan kita karena dia tahu kita punya kekuatan. Dia nggak berani menghadapi kita karena kita ada Yesus, ada kekuatan Injil di dalam kita. Lalu yang kedua tadi dikatakan, jika kita bertekun ikut Tuhan, iring Tuhan, tekun iring Tuhan, tadi dikatakan tidak goyah, tidak
bergoncang, teguh, tidak mau digeser. Ini orang yang tekun ikut Tuhan. Tuhan katakan akan ikut memerintah dengan dia. Dia di sini adalah Yesus, sudah. Memerintah. Dia memanggil kita untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Merentahin apa, saudara? Kita sudah diberi kuasa, kan Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, kamu menerima kuasa, penguasa, menjadi pemerintah, menghancurkan, mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan iblis. Berani kita pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus aku perintahkan, hei, mau pergi dari diri. Dalam nama Yesus, hei, kebangkrutan menjauh daripadamu. Ya. Iman. Tuhan barang dalam ayat firman Tuhan lain dikatakan, barang siapa memiliki iman, dia bisa memindahkan gunung. Nah, saudara, puji Tuhan Bapak Ibu, ketika kita tekun mengiring Tuhan, di sini dikatakan akan ikut memerintah dengan Yesus. Di dunia ini juga kita kan sudah diangkat oleh Tuhan untuk hidup bersama-sama. Bukan hanya memerintah di sorga nanti, tetapi di dunia. Ya, kita perintahkan dengan iman kita, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam diri kita. Kita perintahkan, hei kau setan, hei kau iblis. Banyak orang di rumahnya sendiri ketakutan, saudara. Tidak ada kuasa, tinggal di rumahnya sendiri takut, saudara. Takut dengan bayang-bayang, takut dengan mungkin karena ada angin kena pohon nyentuh ke rumah, langsung merinding. Itu ada setan, itu ada setan, ada ketakutan. Ya. Dan adik saya kemarin datang ke sini katanya, di belakang sini ada makhluk halus. Saya bilang saya sengaja tungguin, saya sengaja tungguin kok tidak muncul. Ya, saya percaya ketika kita punya kuasa, kita tidak takut dengan apa-apa yang ada di dunia ini, termasuk pekerjaan daripada si jahat. Iblis memang ada di mana-mana, tapi kita punya kuasa untuk mengalahkan. Tuhan katakan dia itu ada di telapak kaki kita, sudah dikalahkan. Nah, saya melihat masih ada anak-anak Tuhan yang takut di rumah sendirian, takut tinggal di rumah karena ada setan, ada iblis, ada apa ya, yang lewat begitu. Gak usah takut, kita punya kuasa. Makanya dikatakan memerintah. Salah satunya adalah menghancurkan pekerjaan sejak memerintah. Iblis, pergi. Kita bisa perintah, saudara. Tapi banyak anak Tuhan yang gak berani perintah, ya, karena ketakutan yang luar biasa. Tapi saudara, pertama tadi, barang siapa yang menuruti firman Tuhan, siapa yang tekun menantikan Tuhan, itu ada perlindungan. Ada perlindungan Tuhan. Siapa yang ingin dilindungi Tuhan, dua kunci ini harus ada dalam hidup kita. Dijauhkan dari maut, lalu Tuhan bilang memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan satu pujian iman kita. Kita pegang firman Tuhan bahwa di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dalam firman Tuhan itu ada kekuatan yang mendatangkan berkat, mendatangkan pertolongan, mendatangkan perlindungan, bahkan mendatangkan berkat di dalam hidup saudara dan saya. Sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan. Kita mau nyanyikan dulu pujian ini. Haleluya. Haleluya.
Firman berkata kau beserta, maka kuat roh dan jiwa. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat mati, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Haleluya. Firman berkata kau beserta, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Saya
Kami menyembah-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, sebentar lagi kami akan menerima perjamuan Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya Engkau menguatkan setiap kepercayaan kami, agar kami tetap menuruti akan firman-Mu, tekun dalam mengiring Engkau Tuhan. Kami percaya ada perlindungan, ada proteksi Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami. Di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah pergumulan, bahkan di dalam masalah-masalah kehidupan kami tiap-tiap hari, kami percaya Tuhan, Engkau akan membentengi kami, Engkau akan melindungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami terluput dari maut. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi kami untuk bisa memerintah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sudah terima firman-Mu, dan sebentar kami akan menerima perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi alat yang luar biasa di tangan-Mu untuk menyampaikan tubuh dan darah Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita nyanyikan lagi pujian. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menangkan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Raja. Katakan haleluya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat
untuk berkuduskan. Dengan saya ku akan terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah dan berlindung Haleluya. Terima Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kau melihat setiap kami, hamba-Mu, umat-umat-Mu sudah memegang tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya ketika tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan tubuh dan darah kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup kami ada di dalam Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, ketika Tuhan ada di pihak kami, ketika Tuhan ada bersama kami, oh Tuhan, kami percayakan firman-Mu, tidak ada kekuatan yang bisa melawan kami, tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan kami, tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan kami, karena kami menuruti Tuhan, tekun menantikan Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru, yaitu perlindungan, proteksi Tuhan akan terus terjadi, sehingga kami tidak akan mengalami maut, tapi kami akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan menjadi kuat, kami akan menjadi tangguh menghadapi semua persoalan-persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan siapkan hidup kami untuk menerima perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami dari segala salah dosa kami di hadapan-Mu. Layakkan setiap kami untuk boleh mengambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu boleh baca ayat yang ada di roti, dan setelah itu kita angkat bersama-sama di atas tangan kanan kita. Haleluya, haleluya, amin. Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tubuh Tuhan di atas tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Benarkah ini tubuh Tuhan? Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat darah yang berkuasa, darah anak domba Allah, darah perjanjian yang menguduskan, menyucikan kita dari segala salah dosa kita. Bahkan Tuhan lewat darahnya juga mengatakan bahwa di dalam darah ada bilur Tuhan yang bisa menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Kita percaya akan darah Yesus yang berkuasa, yang menghancurkan juga setiap pekerjaan si jahat. Iblis, setan tidak berkuasa atas kita. Maut akan menjauh dari kita karena ada darah Yesus. Ada darah Yesus, ada darah Yesus yang menopang, menguatkan kita. Angkat tinggi-tinggi darah yang berkuasa ini. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Benarkah ini darah Yesus? Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Dia berkuasa atas hidup kita. Dia ada bersama kita. Tuhan tidak biarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak biarkan kita hadapi persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan akan bekerja sama mendatangkan kebaikan. Dia bersama kita. Kita tidak sendiri. Tuhan berkata bahwa Dia akan datang bersama-sama dengan hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya setiap persoalan yang di depan kami, di dalam hidup kami akan kalah, akan hancur, karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada kuasa, di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir di rumah Ibu ini Tuhan, setiap anakmu yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing, sama-sama kami diberkati Tuhan, sama-sama kami disehatkan oleh Tuhan, sama-sama kami dibuka jalan oleh Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan terjadi, bahwa kekuatan Tuhan ada di dalam hidup kami, menyertai kami, bahkan sampai selama-lamanya kami akan memerintah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah terima firman-Mu, kami sudah terima tubuh dan darah-Mu. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau nyanyikan pujian kemenangan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemudahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
Kami punya Tuhan yang kuasa, Tuhan yang bisa melakukan mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami punya penolong yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kekuatan Roh Kudus akan membimbing menuntun kami sampai kepada kesempurnaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai dengan selesainya. Engkau berkati setiap anak-Mu yang sudah memberikan persembahannya, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya Tuhan buka tingkap-tingkap langit surgawi, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Apa yang direncanakan, apa yang didoakan, dirindukan, lagi digumuli saat ini, kami percaya Tuhan buka jalan dan Tuhan membuat semua berhasil. Apa yang kami kerjakan, segala penghalang-penghalang, pencuri-pencuri berkat, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami akan melihat akan segala berkat-berkat terbaik yang Tuhan sediakan bagi usaha, bagi pekerjaan kami, bagi masa depan kami, bagi rumah tangga kami, bagi anak-anak kami. Kami akan melihat pertolongan Tuhan terjadi. Demikian Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, baik yang di ruangan ini maupun di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan setiap kami. Kami percaya Tuhan punya kuasa untuk mengangkat segala sakit penyakit kami. Kami percaya Tuhan berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih dalam menghadapi COVID-19 ini. Beri hikmat, beri kekuatan kepada gugus tugas COVID-19. Kami berdoa juga untuk para medis, dokter, perawat, relawan, Tuhan polisi, TNI, semua yang bekerja untuk menangani COVID-19. Beri mereka sehat ya Tuhan, beri mereka perlindungan, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Seluruh masyarakat Indonesia berikan juga kepada kami Tuhan untuk bisa mentaati Tuhan aturan-aturan yang sudah disampaikan, diberikan untuk kami turuti sebagai warga negara yang baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami rindu lihat Indonesia diselamatkan, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia juga akan dihentikan dari Tuhan COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan berkuasa atas segalanya. Bapa, kami berdoa secara khusus anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus ini Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan, beri umur panjang kepada mereka, beri sehat, beri perlindungan, sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percayakan pertolongan Tuhan buat kami semua. Bapa, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melakukan tugas mereka, Kau berkati semuanya Tuhan. Kembalikan berkat-Mu atas rumah tangga pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, semua kami yang sudah hadir di ruangan ini, anak-anak-Mu yang mengikuti dari rumah mereka, kami percaya sama-sama kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami, Tuhan menyertai kami dalam perjalanan pulang. Engkau tibakan kami dengan selamat di rumah kami, menikmati akan sabat Tuhan, hari kenikmatan, hari yang mulia, hari berkat Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah serta sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, oleh pimpinan kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami akhiri ibadah kami pada siang ini. Haleluya, haleluya. Kiranya